Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadif, mana Hadif? Saya Hadif. Alhamdulillah ya. Jadi setelah sekian lama Hadif sakit ya, akhirnya bisa masuk. Kalau yang lain gimana? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ya mengenai materi yang kemarin tentang keanekaragaman makhluk hidup ya. Ada yang tahu keanekaragaman makhluk hidup itu apa? Bisa angkat tangan? Ben nih, mau nyoba Ben? Ayo Ben. Keanekaragaman Mahbub, bisa diulang Bub? Ada yang lain? Keanekaragaman hayati, diingat-ingat lagi. Bisa diulangi, Dip? Keanekaragaman hayati adalah keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Jadi kalau ada kata-kata beragam, jadi individu yang satu dengan yang lain itu tidak sama ya. Nah, di kelas ini kita satu spesies ya. Hah? Satu spesies ya. Namun dalam satu spesies ini kita masih menemukan persamaan dan juga perbedaan. Ya. Ya. Nah, coba Beni, perbedaannya apa Ben? Perbedaannya antara Beni dengan teman sebangkunya itu apa? Hidungnya sama. Hidungnya nggak sama. Kalau Farki? Tingginya sama nggak sama Beni? Jauh. Ya, itu masuk keberagaman ya, masuk keberagaman yang ada pada makhluk hidup ya. Jadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Nah, kemarin sudah kalian selesaikan tugas lembar kegiatan pengamatan ya, yang seperti ini ya. Dibawa ya? Sudah dibawa ya. Sengaja saya nggak ketik ya, biar kalian punya kesempatan untuk memperbaiki tulisan ya, atau latihan menulis ya. Jadi tabelnya bisa dibuat sendiri ya. Kemarin kalian saya kasih tugas untuk mengidentifikasi baik fauna ataupun flora yang kalian ketahui ya. Dan sepertinya kalian sudah selesai. Nah, mungkin bisa diangkat itu yang bawa ya. Satu ya. Oh ya, selesai. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan kalian diberi tugas untuk melakukan identifikasi terhadap keanekaragaman makhluk hidup? Nah, tujuannya biar apa? Biar tahu perbedaan antar makhluk hidup. Jadi tujuan kalian belajar ini yang pertama apa tadi? Untuk mengetahui tingkatan keanekaragaman hayati atau makhluk hidup. Yang kedua, bisa mendeskripsikan keanekaragaman hayati. Jadi kalau tugasnya seperti ini, yang kalian ketahui atau yang kalian dapat itu apa? Mengidentifikasi atau mengetahui tingkatannya. Hah? Ayo. Berdasarkan tugas yang telah kalian kerjakan ya. Jadi dari sini kalian belajar tentang apa? Mengidentifikasi. Nah, hasil identifikasi dari tugas-tugas kalian itu kalian tuangkan dalam bentuk deskripsi. Nah, kalian bisa mendeskripsikan. Nah, baik flora atau fauna yang kalian dapat ya dari entah itu kalian cari informasinya dari perpustakaan atau dari internet ya, atau lab. Nah, kemudian untuk menguatkan tugas kalian ini ya, biar nggak hanya terpaku pada lembar kegiatan peserta didik. Nah, kalian juga saya beri kesempatan ya untuk membuat PowerPoint ya. Nah, ini juga sebagai penunjang ya keahlian kalian ya dalam presentasi
Nah, ini ada tugas yang telah kalian buat. Ini punya siapa? Farki ya? Beni. Ya, kelompoknya Beni. Sama siapa saja, Ben? Nah, di sini tidak dicantumkan informasi mengenai anggota kelompok ya. Ya, nggak dicantumkan itu. Ada Beni, ada Farki, Zaki. Ya, Zaki sama Fawaid ya. Fawaid itu di depan. Fahrul Rosi. Ya. Mungkin biar lebih hidup diskusinya, jadi saya beri kesempatan ya untuk apa ya? Presentasi ke depan. Ya. Nah, bagaimana kalian menyampaikan hasil identifikasi kalian mengenai fauna dan flora yang telah kalian dapatkan itu dari berbagai sumber ya. 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 Saya persilakan. Ayo Ben, tinggal itu kan sudah ada slide-nya disampaikan. Nah, nama flora atau faunanya itu apa, persebarannya itu di mana, dan informasi lain yang bisa disampaikan ke teman-temannya itu ya, biar sama-sama tahu. Ayo Ben. Ya, ayo Ben, silakan. Bisa presentasi ke depan. Nggak usah grogi ya. Nanti yang lain juga akan memiliki kesempatan yang sama ya. Ya. Baik, mungkin bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya di sini akan mempresentasikan tentang flora dan fauna. Ya, sekarang sudah ada pohon balam suntai tersebar di banyak daerah, terutama di Kalimantan, Sumatera Utara, dan sebagian di daerah Sulawesi. Penyebab kepunahannya adalah karena maraknya terjadi perburuan liar. Cara pelestariannya bisa menjaga ekosistem, membuat hutan lindung, dan juga reboisasi. Ya, mungkin pohon balam suntai di sini gak ada. Nah, setelah itu pohon ulin. Persebaran pohon ulin ini berada di daerah Pulau Kalimantan. Kepunahannya adalah karena penurunan kualitas habitat serta banyaknya pembangunan gedung. Cara pelestarian, pemerintah pusat melarang eksplor kayu ulin dan memasukkannya dalam daftar jenis flora yang dilindungi. Yang ketiga, kita bicara tentang fauna. Fauna, hewan fauna kan, Pak? Ya. Fauna. Lanjut. Yaitu hewan kanguru. Persebaran hewan kanguru berada di Pulau Papua di Indonesia. Akibat kepunahannya akibat perburuan liar dan kehilangan habitat. Pelestarian tidak memburu dan merusak habitatnya. Ada lagi, Pak? Berikutnya ya? Oke. Yang berikutnya adalah hewan badak Jawa. Persebaran hewan badak Jawa hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Dan akibat kepunahannya perburuan cola badak karena dijadikan bahan obat-obatan. Pelestariannya merawat kelestarian lingkungan agar sarwa dapat terus bertahan hidup. Terakhir ya? Terakhir, macan tutul Jawa. Persebaran macan tutul Jawa hanya bisa ditemukan di hutan-hutan pergunungan di Pulau Jawa. Dan kepunahan banyaknya perburuan liar dan hilang habitat asli karena pembukaan lahan. Iya. Pelestariannya melakukan konservasi atau peindahan tempat serta melindungi habitat lainnya aslinya. Mungkin ini ya. hanya itu dari saya. Terima kasih. Sebentar ya, mungkin ada teman-temannya yang ingin bertanya. Saya kasih
satu kesempatan saja dulu ya, satu kesempatan. Apa yang ingin ditanyakan kepada teman kalian, Benny ya, mengenai flora dan fauna yang telah Benny sampaikan barusan itu ya. Ayo, satu aja. Ayo. Ya. Satu aja. Satu. Gak apa-apa. Satu pertanyaan. Ya. Mbak Lucu. Yuk, ayo. Ini kan sebagai bukti bahwa kalian itu benar-benar menyimak ya. Orang diam itu kan kadang bikin bingung ya. Apakah kalian itu paham sepenuhnya atau memang nggak ada yang mau ditanyakan gitu ya? Atau mungkin ada informasi yang salah atau yang keliru itu? Ayo, satu aja. Yan. Ayo, Bo. Mungkin ada informasi yang perlu diluruskan gitu ya. Ya. Atau belajar ya. Ini. Coba perhatikan kursornya ya. Mana kursornya? Ini ya. Di kepunahan coba. Nggak mau ditanyakan ya, nggak mau tanya tentang itu. Hah? Fani, ayo dipersilakan Fani, dipersilakan. Kenapa badak Jawa hanya bisa ditemukan di ujung kulon? Hah? Kenapa badak Jawa hanya bisa ditemukan di ujung kulon? Sebentar. Kamu boleh jawab, Pak? Saya bantu Ben, sudah di situ aja Ben. Ya. Kenapa Ya. badak Jawa hanya bisa ditemukan Di di ujung provinsi Banten? Ya, saya akan jawab ya. ya. Karena badak Jawa ini terancam punah karena perburuan colak badak karena dijadikan bahan untuk obat-obatan. Ya, mungkin hanya itu. Yang lain atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Parki, dipersilakan. Enggak ada, Pak. Ya. Kesempatan terakhir ya. Ayo dipersilakan Parki. Mana jawabnya belum pulang ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sekarang flora dan fauna banyak terancam punah? Ya, karena banyak flora dan fauna yang bisa digunakan untuk contohnya ya, digunakan untuk obat-obatan. Jadi banyak yang diburu oleh pemburu Diam. dan bisa mengurangi apa namanya, mana Pak? Habitat dan membuat semakin sedikit. Ya, mungkin hanya itu. Ya. Aplaus dulu ya. Grogi ternyata Benny ya, mondar-mandir. Ben, grogi Ben. Gini, mungkin yang perlu saya luruskan di sini, Ben, ya sebentar ya. Yang saya luruskan di sini adalah, jadi di sini ada fauna dan flora ya. Terima kasih ya, Benny sudah bagus ya. Ada hal yang perlu saya luruskan ya. Jadi sebenarnya kalian harus benar-benar bisa membedakan ya antara fauna dan flora. Fauna itu apa? Binatang ya. Kalau flora itu tumbuhan. Nah, kalau seperti badak apa? Badak berjula satu atau badak Jawa. Nah, ini kan masuk fauna. Jadi itu wajar dilakukan perburuan liar ya oleh para pemburu. Kalau seperti tanaman apa tadi? Ini pohon balam suntai. Nah, di situ ada terjadi perburuan liar. Nah, menurut kalian itu redaksinya pas atau gitu ya? Kalau flora itu yang lebih pas apa, Ben? Pemungutan ya. Apa? Jadi pohon balam suntai itu bisa terancam punah itu karena apa? Karena rusaknya
Diburu ya. Kalau diburu itu kan identik dengan lari-lari, kejar-kejaran ya. Kalau pohon itu di apa? Di apa kan? Diambil manfaatnya ya, atau dieksploitasi ya, secara besar-besaran ya, secara masif ya. Mungkin saya akan bantu pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Fani Al-Kafi. Nah, tadi menanyakan kenapa hewan badak Jawa atau badak bercula satu itu hanya ditemukan di daerah ujung kulon. Nah, kalian sudah belajar bahwa ada hewan endemik ya. Ya. Nah, hewan endemik itu adalah hewan yang memang hanya ada di suatu daerah dan nggak bisa ditemukan di daerah lain atau di wilayah lain. Makanya badak bercula satu itu hanya kalian temukan di daerah ujung kulon. Ya, paham ya? Yang kedua, Farki menanyakan apa? Flora dan fauna itu terancam punah. Satu, karena marahnya apa? Eksploitasi ya, perburuan liar ya, diambil manfaatnya ya. Kalau kayu-kayuan itu atau pepohonan ya dimanfaatkan untuk bangunan ya. Kalau seperti bunga diambil manfaatnya untuk apa? Obatan ya. Nah, mungkin itu ya. Apa yang kita bisa simpulkan dari belajar keanekaragaman ini? Yang pertama apa? Kita harus lebih banyak bersyukur ya, bersyukur bahwa ciptaan itu sangat melimpah ruah ya, dan kita bisa mengambil manfaatnya dari itu ya. Kalau semuanya seragam ya, misalkan kalian capok penyakit apa, gatal-gatal, kena penyakit gatal-gatal kan obatnya itu kan nggak mungkin hanya satu ya, jadi bisa diobati dengan flora-flora yang lain ya, yang bisa diambil manfaatnya. Dah. Ya, kita lanjut ya besok di pertemuan berikutnya ya. Ya. Kesimpulannya udah ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dipersilahkan untuk baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.